sesuai judulnya kali ini kesempatan saya untuk mempresentasikan materi yaitu jualan online bebas perang harga dengan subjudulnya adalah bagaimana bisnis dapat membuat produknya pantas memiliki nilai lebih tinggi gitu. Nah, dari judulnya aja ya, itu pasti ada beberapa dari kita tuh yang masih berpikiran, apalagi biasanya kalau dari klien-klien aku tuh mohon maaf ya, yang UMKM yang baru sebatas ngegas pokoknya jualan terus, yang penting jualan aja. Itu biasanya, emang kenapa sih kita harus membuat pantas agar nilai lebih tinggi? Emang dampaknya apa? Oke, itu disimpan dulu ya. Nanti akan ketemu jawabannya. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman kenalan dulu ya. Aku ini adalah pendiri brand dari Fusik ya. Dan nama aku sendiri adalah Imam Agung Edi Bowo ya. Aku CEO dan founder dari Fusik sendiri. Nah, aku sendiri menjalankan Facebook, Instagram Ads itu kenal itu sejak tahun 2017 ya guys ya. Terus mulai 2018-19 itu aku juga mulai sharing ya di YouTube terkait perjalanan aku, caranya menggunakan Facebook, Instagram Ads, dan ngulik-nguliknya gitu. Dan terus mulai 2019 tuh ya, 2019 tengah akhir gitu, seingat aku gitu, nah itu aku mulai memberikan pelayanan tentang konsultasi karena dari aku sharing ini nih, wah mulai nih ada beberapa orang nih, Mas bisa nggak aku tanya ini tanya itu, ya udah sekalian digas gitu ya, jadi program konsultasi gitu. Oke itu aja kenalannya ya. Oke. Nah, guys, jadi kita ini udah mulai masuk materi ya. Terkait perang harga, jadi dari pengalaman aku memberikan konsultasi ke beberapa klien aku ya, ternyata konsultasi lagi. Sebentar, ini memang suaranya kayak hening gini ya. Ini mic saya aman ya? Coba teman-teman chat aman ya? Aman, Akan, aman, aman. oke. Oke, Udah masukin kayak aja. di studio. Oke, ya siap. Nah, jadi gini, ternyata dari sekarang ada beberapa klien aku gitu kan ya, dari dulu sampai sekarang itu ternyata terkait perang harga itu memang ini adalah fenomena ketika kita jualan sebenarnya dimanapun ya, mau online kayak maupun offline itu sudah pasti terjadi gitu. Nah, terus pertanyaannya, kalau sudah pasti terjadi, seharusnya kan, kalau orang yang sudah pengalaman dengan melihat banyak dashboard ataupun banyak keluh kesah klien, itu pastinya akan menemukan pola beberapa faktor itulah. Nah, faktor yang pertama itu adalah produk yang sudah terlalu banyak pesaing atau bahasa kerennya ya itu adalah saturated. Maksudnya gimana sih? Jadi biasanya kalau kayak gini, itu aku sering menyebutnya juga dengan istilah low lagi ya. Jadi biasanya ini sering terjadi nih di produk apa? Skincare. Nah, skincare itu kan biasanya tuh antara brand satu dengan brand yang lain ya, bahkan sampai brand yang 10 sebenarnya itu produknya itu sama ya kan. Bahkan ada juga brand skincare yang maklonnya itu ya, maklon skincare-nya itu krimnya kayak atau mungkin serumnya itu dari perusahaan yang sama gitu. Nah, karena brandingnya juga mirip-mirip, nawarin juga mirip-mirip. Nah, ketika nyampe di berandanya sosmednya calon customer ya ataupun ketika nyari di marketplace dengan pasti akan dibandingin karena sama ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang ya jualan produk yang sudah mirip-mirip nih ya, banyak pesaingnya, mirip-mirip produknya sama. Nah, ini menjadi indikasi gitu kan. Indikasi apa? Berarti sedang terjerumus di perang harga. Berikutnya nih ya. Terus biasanya juga ya produk yang pasti terjerumus di perang harga itu adalah tidak mempunyai value yang bisa bersaing dengan produk lain. Ya sebenarnya mirip-mirip kayak yang awal tadi ya, tapi ini lebih ke jadi ketika produk kita nih ya disandingkan dengan produk yang lain itu nggak ada bedanya sama sekali gitu kan. Walaupun mungkin maklangnya di tempat yang lain, bignya tempat yang lain, tapi kalau disandingkan nggak ada perbedaannya gitu kan. Misal contoh nih ya, kalau misal Fusik ini sebagai seorang konsultan digital marketing gitu ya, kalau angle yang aku bawa atau penawaran yang aku bawa itu cuma sebatas nanti kalau konsultasi dengan aku itu cuma sebatas ngutak-ngatik dashboard gitu kan, teknis doang. Nah, itu dari segi harga aku nggak bisa bersaing dengan yang lain ya, karena master-master di luar sana itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi ketika aku bisa memberikan value yang lebih, jadi oh kalau dengan Fusik itu nanti visual brandingnya diperbaiki, marketingnya diperbaiki dan seterusnya kayak gitu. Nah itu bisa menjadi pesaing. Tapi kalau sama, ya berarti harganya akan sama ya. Lalu yang ketiga, nah ini ketiga ini agak ini ya.
angin segar gitu. Nah, yang ketiga adalah produk yang gagal dipresentasikan dengan tepat kepada calon pembeli. Nah, ini biasanya yang tak alami dengan klien-klien aku. Jadi sebenarnya produknya itu bagus, ya. Dia punya kayak bibit gitu kan, bahwa kalau produknya ini dikemas dengan jauh lebih bagus, maksudnya visualnya diperbaiki, konten iklannya dibikinnya lebih cantik, Instagramnya dipercantik, misalnya dipercantik, itu bisa loh laku lebih keras kayak gitu. Bahkan ada juga klien aku itu yang dia itu ini spill ya, dari materi yang nantinya gitu. Dia ini harga produknya itu ternyata masih kemurahan. Gara-gara apa? Visual yang ditontonkan itu wah, mewah banget gitu. Dan itu harganya dinaikkan. Ternyata bisa. Nah, ya jadi buat teman-teman, kalau teman-teman nanti ada di bagian yang di sini, ya kan, itu kabar baiknya itu masih punya peluang untuk memperbaiki visual brandingnya, terus nanti bisa menjadi jauh lebih laku. Oke. Nah, terus muncul pertanyaan ya kan, apakah dengan membuat produk kita tuh dibikin lebih pantas ya kan, itu terus memiliki nilai lebih tinggi, penjualannya bisa naik. Ya, karena hal kayak gini tuh memang jarang dibahas ya sama digital marketer gitu di luaran sana gitu. Dan sepengetahuan aku ini yang bahas kayak gini ya yang mungkin aku terus Mas Aryo itu sama mungkin teman-teman dekat aku yang nggak terlalu ngubris tentang dashboard gitu. Nah, jawabannya di sini ya. Jadi suatu hari ya sebenarnya aku dapat DM kayak gini sering ya guys ya. Cuman ini yang menurut aku yang paling oke untuk di-share. Jadi memang betul dengan kita ngulik ya, memperbaiki visual branding kita ya dari mulai websitenya, sosmednya, konten iklannya itu benar bisa menaikkan value terus penjualannya naik. Coba nih ya tak bacain tapi mohon maaf ini kata-katanya memang campur-campur ya. Jadi, hai Mas Musik, maaf nih tiba-tiba DM gitu kan. Nah, jadi karena video aku, dia jadi ngeh salah iklannya di mana, ya kan? Terutama terkait tentang visualnya. Nah, terus dia ngeluncurin nih produk barunya dengan tampilan yang lebih oke tadi itu kan, itu dia 3/4 stoknya itu terjual gitu kan. Padahal baru 3 hari ngiklan dan budgetnya cuma 200.000 2 adset. Kalau teman-teman yang teknisnya belum nggak apa-apa ya. Jadi agak shock padahal harganya di atas 200.000 pakaiannya. Kenapa bisa? Karena visualnya, brandingnya yang diperbaiki, jadi produknya di harga segitu dipandang oleh calon customer atau yang mau beli itu menjadi lebih pantas ya. Jadi sampai di slide ini aku harap teman-teman sudah mulainya oh kayaknya aku di situ tuh ada yang kesalahannya ya. Jadi balik ke tadi ya. Jadi tadi mbaknya itu ada di sini ya, produknya sudah oke, cuman kurang dipresentasikan dengan lebih tepat. Oke, lanjut ya kita. Nah, cuman ya akan lebih mudah apa? Maksudnya proses kita memperbaiki itu ya. Kalau produknya itu memiliki keunikan dari sononya, sehingga apa? Memudahkan dalam persaingan ya. Jadi kalau produknya cuman sama kayak yang lain ya lo lagi gitu kan. Nah, ini aku berikan insight ya. Jadi ada seorang klien aku gitu, dia ini produknya itu, kok ternyata kok penjualannya oke banget. Dia produknya adalah produk solusi gitu kan. Oh ternyata setelah dia ngasih tahu ke aku, tapi mohon maaf ini aku nggak ngasih tahu produknya apa ya. Ternyata produknya itu sesuai dengan riset marketnya dia memang di Indonesia ini produk solusinya dia itu sudah ditunggu-tunggu. Ya, cuman belum ada brand yang bisa memberikan kebutuhan marketnya ini gitu. Nah, terus akhirnya dia dengan brandnya itu ngiklanin produknya itu. Nah, walaupun dari konten iklannya belum amat menarik banget karena produknya itu adalah menarik, produknya adalah unik dan dibutuhkan. Nah, jadilah dia penjualannya bagus. Ya, jadi ingat akan lebih mudah kalau produknya memiliki keunikan. Jadi memudahkan dalam persaingan. Nah, terus pertanyaannya, apa yang diperbaiki agar produk kita pantas yang memiliki nilai lebih tinggi? Ya, jadi kenapa ini ada gambar mata gede banget nih ya? Nah, yang diperbaiki adalah visual branding yang sudah aku bilang tadi ya. Jadi kenapa visual branding ya? Karena manusia itu adalah makhluk visual. Jadi ketika kita ketemu orang aja itu yang pertama kali kita judge itu adalah penampilan. Banyak orang bilang don't judge book by its cover. Alah,
ya. Sebenarnya kita akan ngejudge orang itu dari covernya, ya. Oleh karena itu, kalau covernya nggak mendukung untuk dianggap pantas, ya nggak bakal dianggap pantas, ya. Jadi itu ya, nanti kita akan mempelajari tentang si visual branding itu. Nah, ngomong-ngomong soal visual branding, mungkin di sini yang jualan online belum terlalu ngeh ya tentang visual branding. Nah, ini aku berikan penjelasannya yang simple aja ya, yang nggak perlu bikin kita pusing. Nah, visual itu adalah pemahaman dari aku adalah tampilan yang kita tampilkan ke calon audiens, apapun bentuk visualnya ya. Lalu branding, ya branding ini yang aku pahami, jadi suatu upaya secara sadar ataupun tidak sadar untuk mempengaruhi persepsi market terhadap suatu produk ataupun brand. Nah, brand ini bisa personal branding ataupun brand merek jualan gitu ya. Nah, jadi branding atau brand di sini itu bukan cuma sebatas logo ya. Biasanya misal kayak kirimin aja itu kan dia logo, ada logonya dan brandnya. Jadi branding bukan cuma sebatas itu ya guys ya. Nah, kemarin aku sempat lihat ya videonya Seth Godin gitu kan, dia interview, dia bilang gini, Hyatt itu sama JW Marriott, dia nggak punya brand. Kenapa? Karena sebagian besar orang itu bisa sortir harganya Hyatt sama JW Marriott itu berdasarkan harga gitu. Nah, tetapi kalau Nike itu buka hotel, dia bilang, kita udah bisa ngebayangin ya kan, bentuknya hotelnya kayak gimana dan orang rela loh untuk bayar lebih mahal. Kenapa? Karena Nike punya brand. Nah, buat teman-teman mungkin di sini ada yang gemar dengan sepatu gitu kan. Jadi kalau Nike kan memang dia harganya bisa ada yang lebih mahal tuh, apalagi kayak Air Jordan kayak gitu ya. Jadi branding itu adalah bagaimana kita ini ya mempengaruhi persepsi market. Jadi jangan salah mengartikan cuman sebatas logo ya. Oke, jadi kalau digabungin si visual branding itu adalah upaya untuk mempengaruhi persepsi market melalui visual. Ya, tapi ingat kalau produknya aslinya itu mohon maaf ya Mercedes gitu, kalau visualnya itu dibikin seheboh apapun ya nggak bisa ya. Jadi kita jangan menggunakan ilmu ini untuk berbohong ya, intinya itu. Oke, nah misal nih teman-teman di sini lihat ada jam tangan seperti itu ya, dan dengan ada pakaian seperti ini gitu kan, itu nggak semua orang akan minat dengan gambar itu, hanya orang-orang tertentu aja yang minat. Jadi branding, aduh mohon maaf. Jadi branding dan marketing tertentu akan menarik audiens tertentu. Jadi kalau ada orang nih ya bilang ke kita bahwa oh produk kita ini untuk semua orang, mohon maaf itu kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepat adalah ya memang produk brand-brand tertentu itu untuk orang tertentu ya. Kalau si Seth Godin bilang ya carilah walaupun sekecil apapun ya audiens yang memang senang dengan kamu atau senang dengan brand kamu ya. Lanjut. Nah, jadi visual branding ya dengan menggunakan si visual branding tadi ya. Nah, itulah yang nanti akan menjadikan pantas ya si produknya memiliki nilai tinggi karena apa? Ya, visual brandingnya dilihat pantas ya. Nah, ini kalau teman-teman mau lebih ngeh ini ya, jadi ini aku dapat insight ini juga dari klien aku. Jadi, oh iya bener ya Mas ya. Kalau kita itu nggak pernah masuk ke Starbucks gitu ya, atau tempat-tempat yang dianggap mahal, itu tuh lewat di depannya doang aja, jalan di depannya doang aja itu udah jiper. Jiper tuh kalau termnya dia tuh jiper tuh udah nggak mau duluan gitu. Karena apa? Ya dari tampilannya itu udah kelihatan mewah gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi itulah tujuannya visual tuh di situ. Nah, sekarang ya, apa yang terjadi jika visual branding itu dibuat secara asal-asalan? Nah, ini biasanya mohon maaf ya, sahabat-sahabat UMKM di sini itu memang biasanya ini belum diperhatikan dengan baik-baik ya. Dan ini di next slide nanti mohon maaf kalau slide-nya agak barbar ya. Oke. Nah, mohon maaf ya, aku udah ngomong mohon maaf. Jadi ini bayangin kalau teman-teman itu ngiklanin produk kalian dengan visual yang asal atau mungkin gambarnya cuma nyomot kayak gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Ya, branding yang mengenaskan dengan visual yang tidak berkelas. Biasanya apa? Ya, akan menarik audiens yang tidak berkelas. Ya, jadi brand dan produk kita itu nggak dianggap memiliki nilai tinggi. Dan biasanya kalau model iklan-iklan kayak gini, produk-produk kayak gini itu munculnya di Facebook. Kalau di Instagram gitu dia jarang gitu ya.
Dan kalau TikTok gimana? TikTok kan sekarang lebih ke video ya. Jadi kalau gambar ini biasanya kayak ini munculnya di Facebook ataupun Instagram. Jadi teman-teman di sini kalau udah sampai di slide ini, kalau ada yang masih menampilkan produknya baik di iklan maupun di etalase produk masih dengan visual seperti ini, ya teman-teman pasti akan mendatangkan audiens yang kurang berkelas, ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak sadar nih ya, targetingnya ampas tapi berharap dapat berkelas. Ya, kayak gitu tadi ya. Jadi bisa diperbaiki nanti. Jadi visual branding yang bisa memantaskan produk agar memiliki nilai tinggi itu yang seperti apa? Tadi kan kita udah tak liatin ya, kalau yang kurang berkelas itu yang seperti apa gitu. Nah, sekarang kita akan melihat yang berkelas itu seperti apa. Nah, misal nih teman-teman itu berjualan tas, gitu kan. Biasanya kalau teman-teman di sini yang jual tas ataupun fashion itu pasti punya klaim bahwa produk ini berkelas, produk ini eksklusif, produk ini premium. Dan mohon maaf ya teman-teman, dari pengalaman dari aku melayani klien-klien aku selama 4 tahun plus itu ternyata kita ngomongin berkelas, premium, itu ternyata itu tidak perlu diungkapkan secara frontal melalui tulisan, tapi cukup diungkapkan melalui gambar visual. Karena ingat tadi ya, manusia itu makhluk visual. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di sini memang memiliki produk yang mau ditujukan untuk mereka yang kaum berkelas, lalu setidaknya kalian ingin menampilkan ya produknya itu menjadi lebih berkelas, ya tampilannya harus dibikin berkelas ya. Jadi visual branding yang berkelas. Jangan sampai teman-teman kayak gini, ya kan? Nah, ini kan asal majang gambar, ya. Bahkan dari copywriting-nya pun aja, wow, tas premium import branded besar dan bergaransi 2 pilihan, bla 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 kayak gitu kan. Dan terus gambarnya pun ditumpuk-tumpuk seperti ini. Nah, kalau kayak gini memang biasanya ini mohon maaf ya, karena mungkin kata-katanya agak nggak enak, yang akan beli produk-produk seperti ini itu kalangan menengah ke bawah. Bukan berarti ini salah ya. Cuman produknya nanti anggapannya ini menjadi pantas untuk high class itu menjadi miss ya. Jadi teman-teman hindari untuk memajang produknya dengan tempel-tempelan tulisan kayak gini gitu kan ya. Jadi benar-benar di foto yang ciamik ya. Nah, ini aku mau ngasih lihat ke teman-teman ya. Jadi contoh, ini kan kalau di sini tadi kan ini kan dari iklan ya. Terus biasanya kan kita kan kalau iklan itu biasanya akan mendarat ke website atau landing page-nya. Ini aku mau lihatin ke teman-teman ya. Kalau website yang berkelas tuh kayak gimana ya. Cuma di sini disclaimer ini bukan milik aku ataupun bukan milik klien, jadi kita nggak ada data untuk bisa menunjukkan, oh ini konversinya seberapa menjual itu nggak ada ya. Jadi di sini cuman sebatas kita lihat dari visual saja ya. Oke, coba kita lihat yang pertama. Nah, ini adalah contoh ya, kalau teman-teman tadi ya, biasanya yang iklan-iklan yang kayak tadi ini kenapa di sini ya. Jadi iklan-iklan yang seperti ini tadi kayak gini ya, biasanya dia itu akan mendarat di kayak gini ya. Dan mohon maaf teman-teman, kalau teman-teman iklannya seperti ini, memang biasanya calon customer itu menjadi susah percaya. Jadi kalau diminta transfer, mereka biasanya nggak mau. Makanya mereka lebih memilih untuk memilih COD gitu ya. Jadi kalau itu transfer mereka nggak mau. Kenapa? Karena dari tampilannya itu susah untuk dipercaya ya. Terus yang berikutnya, coba, sorry ini tadi bukan yang berkelas ya, tapi yang lanjutannya yang kurang oke ya. Nah kayak gini, ini sebenarnya dari brandingnya udah oke loh, dari logonya ya kan. Cuman dia itu ngiklanin tas ya kan, yang mana dia tasnya kayak gini. Cuman kenapa dia harus memakai panjang lebar kayak gini. Dan insight lagi teman-teman, dari pengalaman klien-klien aku untuk jualan fashion itu nggak perlu pakai landing page yang panjang lebar kayak gini. Nah sekarang coba teman-teman pakai akal sehat kita semua. Jadi gini, biasanya kayak gini, itu kalau mereka minat, mereka akan juga minta ke marketplace, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau mereka mau ke marketplace, berarti kan sebenarnya mereka udah terbiasa tuh dengan halaman e-commerce yang standar, lalu check out di website. Betul kan? Nah, berarti teman-teman, kalau teman-teman jualannya fashion, nggak perlu pakai panjang lebar kayak gini, ya. Wasting namanya ini. Oke, coba kita lanjut lagi. Contoh yang lainnya.
Nah, misal kayak gini juga ya. Nah, ini teman-teman nggak perlu ya, dan teman-teman juga eh, anggaplah ini adalah banyak produk ya. Kalau teman-teman nampilin banyak produk itu juga kurang oke. Jadi fokus ke satu produk aja ya. Jadi teman-teman kalau fashion tidak perlu kayak gini. Ini malah merusak ya eh, visual dari produk kalian. Dianggap kurang berkelas tadi. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini udah yang berkelas. Ini ada banyak, tapi kita nggak perlu semuanya, beberapa aja karena keterbatasan waktu ya. Sebentar. Ya, coba kita pilih dari sini aja ya. Nah, misal tadi yang tas yang ini ya, ini ada contohnya tapi bukan produk yang sama ya, karena udah sold out sepertinya. Nah, misal kayak gini. Nah, ini kan jauh lebih memikat mata, ya kan? Bahkan cara foto produknya, ya kan? Nah, ya kan? Lebih menarik gitu loh. Nah, jadi cukup seperti ini aja untuk kalau teman-teman jualan fashion ya. Terus coba yang lain. Nah, kalau yang Indonesia ya ada contoh Indonesia. Nanti contoh yang untuk produk solusi juga ada teman-teman. Nah, misal nih juga dari brand Indonesia ya, Povilo, dia tas gitu. Nah, ya udah simpel aja kayak gini ya teman-teman. Kalau kita bikin mobile, nah ya cukup simpel seperti ini aja. Dan teman-teman lihat di sini ya, karena brandingnya Povilo itu biru, ya ya udah. Jadi dia nggak ada warna lain-lain. Yang lain-lainnya itu dia cuman ya sedikit aja. Misal ada hijau, ada kuning, coklat ini dia nggak mendominasi ya kan. Beda dengan tadi kan warnanya kan kayak kalau orang Jawa bilang tuh warnanya tuh nyorongat-nyorongat atau gimana ya, kayak mencolok mata gitu loh. Nggak rapi dipandang. Nah ini kan dia rapi ya. Jadi cukup seperti ini aja. Terus tak liatin lagi ya untuk produk ini ya, solusi. Nah, mungkin solusi memang betul ya, beberapa memang masih memerlukan landing page panjang lebar, tapi nggak perlu dibikin yang riweh ya. Nah, jadi teman-teman bisa bikin yang simple aja. Boleh ada before after boleh ya. Boleh. Terus bisa dibikin yang simple aja kayak gini ya. Nah, mungkin ada before afternya gini. Cuman teman-teman bisa lihat ya permainan warnanya, ya kan tampilannya itu terkesan pantas gitu. Jadi kalau ada orang mau check out ke website gitu kan, ya itu pantas gitu. Oke, kita tunjukin satu kali lagi ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada jualan herbal ya. Nah, misal kayak gini ya, kita ambil salah satu aja, misal multivitamin ya. Nah, teman-teman yaudah kalau memang nanti ya, nanti akan ada yang di worksheet itu di akhir kita akan sama-sama ngerjain ya, caranya bisa sampai bikin kayak gini tuh kayak gimana gitu ya. Nah, nanti teman-teman ya kayak gini aja, simpel seperti ini aja ya. Nah, ini kan benar-benar terkesan berkelas, ya kan? Nah, value-nya tinggi. Jadi kalau ini misal teman-teman bisa jualan mahal gitu kan, ya ini bisa di sini karena memang dari tampilannya dianggap pantas. Oke, untuk contohnya itu aja ya, karena kalau semuanya nanti malah nggak habis-habis ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ya di bagian namanya adalah ilusi branding ya. Kalau tadi kita udah ngomong tentang branding itu adalah upaya mempengaruhi persepsi, nah ternyata branding itu ilusi loh. Ya. Nah, teman-teman ini ada gambar The Simpsons ya. Jadi what you see sometimes can be deceiving. Maksudnya gimana sih ini? Jadi ini adalah ada seseorang yang menyembunyikan bentuk tubuh aslinya. Tampilannya dibuat sembois, bois itu bergaya gitu ya. Mungkin agar dipandang pantas. Nah, fenomena ini itu sering banget kita temukan ya teman-teman. Ketika apa? Kita itu masuk ke sosmed ya, entah di Instagram, YouTube ataupun TikTok. Jadi kita melihat ada seorang figur gitu kan, tampilannya heboh kan kayak gitu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu ternyata aslinya orangnya kayak gitu. Gitu. Jadi sometimes can be deceiving. Cuman bukan berarti ini jelek ya. Ini ada sekedar upaya aku menyadarkan kita semua di sini agar apa? Ternyata branding itu seperti itu toh. Dia bisa memperlihatkan sesuatu yang berbeda dari aslinya. Ya. Nah, teman-teman, nah ini di sini kita agak ini ya, sok jadi kayak saintis gitu ya. Jadi benar itu bagi manusia itu memang relatif ya, guys. Karena segalanya benar bagi manusia, tergantung perspektif. Jadi mungkin mungkin pernyataan ini agak cukup ini ya, mencengangkan bagi teman-teman di sini ya.
Jadi ini tuh dari NLP ya. Jadi kalau kita tuh sebenarnya dalam otak kita itu benar atau salah tuh ya relatif ya. Bagi kita benar ya is benar gitu kan. Nah, di sini teman-teman itu ada silinder ya. Silinder ini tuh kebenarannya ya. Cuman kalau teman-teman lihat di sini itu adalah kotak ya kan kalau dari sini. Tapi kalau disorot lampu dari sini atau lihat dari sini itu bundar ya kan lingkaran. Nah, ini yang kita anggap tadi ya benar ya. Nah, peran marketing sama branding itu di situ ya. Karena kan setiap orang ya, misalnya gini aja. Ketika tadi dari detik pertama teman-teman lihat muka aku, dengar suara aku sampai sekarang pasti teman-teman itu sudah membangun perspektif ataupun membangun suatu asumsi-asumsi tertentu terkait aku ya. Nah, sama kayak teman-teman jualan barang. Jadi detik pertama teman-teman itu muncul jualan entah di marketplace, entah di sosmed, calon customer itu sudah membangun asumsi. Nah, bayangin kalau asumsinya itu tidak kita kontrol, ya. Bayangin terjadi apa? Ya, mereka yang akan mengontrol. Nah, oleh karena itu kita perlu ya marketing dan branding tadi. Kalau di sini visualnya juga diperhatikan. Nah, aplikasinya gimana? Ya, jadi gini. Aduh, sebentar. Katakanlah teman-teman ya, teman-teman itu adalah atau gini aja, teman-teman punya seorang teman gitu kan. 2 orang. Dia ini berjualan baju yang sebenarnya bahannya sama, penjahitnya sama di sini ya. Tetapi karena yang satunya dia bisa menampilkan dengan tampilan kayak gini, gitu. Terus satunya cuman sebatas tampilkan kayak gini, asal aja. Ya ini udah ada upaya motret ya, tapi motretnya masih kurang estetik gitu. Nah, dari kedua ini mana yang bisa dipandang jauh lebih pantas? Ya, coba teman-teman di sini boleh chat di kolom komentar mana dari kedua ini yang menurut teman-teman ya pantas kalau dibayar lebih mahal. Ya, kalau dari aku sendiri ya aku vote yang sebelah kiri. Ya, nah jadi memang benar teman-teman di dalam branding ya penggunaan model dan sebagainya itu memang sangat tricky banget, picky ya. Jadi muka modelnya, backgroundnya itu nanti akan menentukan perspektif. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang jualan fashion ya, teman-teman hindari cuman asal motret asal seperti ini ya. Jadi mulai bangun brand image yang kayak gini ya, visual brandingnya yang seperti ini. Oke, lanjut. Nah, terus ini nih ya, ada studi kasus yang ini di Bredel di YouTube ya. Jadi ada 2 jam ya. Mereknya ini beda ya. Kayak Dyson ini nggak tahu ya pronunciasinya kayak gimana. Kayak Dyson gitu aja. Terus ini MVMT. Nah, di sini judulnya adalah rela bayar mahal karena terlihat dan terasa mahal gitu. Nah, menurut teman-teman ya, dari kedua produk ini, apakah harganya sama atau harganya beda atau ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal? Coba silakan teman-teman bisa tebak. Karena ini lucu ya ini ya. Tebak ya. Oke, udah. Nah, mana ini? Kenapa nggak muncul? Nah, yang sebelah kiri itu harganya 69 pound sterling. Ini pound sterling pada saat itu aku lihat ya. Yang sebelah kanan itu 269 padahal produknya sama persis. Kok bisa? Ya. Nah, ini juga sorry. Ini ya, strategi kayak gini itu juga agak mustahil kalau teman-teman itu nyemplungnya cuma di marketplace doang. Karena marketplace ya pasti kita dibandingin dengan yang lain ya, apalagi kalau brandingnya nggak kuat. Sorry. Nah, jadi teman-teman ya, ini produknya sama persis. Bedanya ada di brandnya ini. Memang brandnya kenapa sih ya? Coba kita lihat ya. Nah, ya. Jadi brand MVMT ini itu sebenarnya awalnya dulu dia itu mulai dari dropship jam tangan gitulah ya. Terus dia dropship jam tangan pada saat itu tren dropship jam tangan itu masih bagus ya karena marketnya masih belum terlalu ngeh kalau ternyata kayak gitu dropship. Dia berhasil jualan banyak dan dapat modal cukup banyak terus mereka mikirin, coba kalau kita ini bisa di branding sendiri itu kan. Akhirnya si MVMT ini nge-branding sendiri, ada logonya di sini gitu. Nah, tadi bedanya yang tadi ya, kalau yang Kadisen tadi dia belinya di AliExpress, kan mirip marketplace kan? Nah, kalau MVMT itu jam sendiri. Jadi udah benar-benar dia menjual lifestyle. Nah, ya. Coba ini linknya sebentar ya. Ini linknya bisa kita buka enggak ya?
Ya, ya. Jadi ini into continue away. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya tampilan sebentar. Kita ulangi lagi aja ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya tampilannya simple. Ya, coba dibikin mobile aja ya. Nah, ya. Ini mobile malah hancur ini. Nah, gini aja ya, tampilannya simple, nggak ada warna-warna yang mencolok. Di sini cuma tinggal kayak gini ya, simple kayak gini kan. Nah, ya. Jadi yang namanya orang mau beli sesuatu ingat ya visualnya yang ditonjolkan. Nggak perlu pakai yang aneh-aneh ya seperti di landing page ala-ala orang Indonesia itu ya. Cukup simple aja. Oke, balik lagi ke slide kita ya. Lanjut. Nah, selain MVMT ya, cara-cara seperti itu juga dilakukan oleh brand-brand yang lain ya, teman-teman. Namanya adalah Blendjet ya. Jadi si Blendjet itu dia itu jualan blender portable ya. Di AliCepet ya menyebutnya atau AliExpress itu ada ya. Dan harganya pada saat aku bikin slide ini ya, itulah di harga 165.000. Tapi dia bisa ngejual dengan harga 756.000. Tapi kan ini beda ini. Ya, jadi ceritanya gini. Dulu Blendjet itu awalnya juga ambilnya dari China ya. Mirip kayak gini. Itu yang Blendjet yang versi yang pertama gitu. Tapi karena secara penjualan itu terbukti bagus gitu kan, ya udah terus si Blendjet itu maklon dengan jumlah yang lebih besar. Karena lebih besar, ya dia berarti dia bisa dong request gitu kan. Nah, tombolnya diganti. Nah, jadilah kayak gini. Nah, terus di websitenya Blendjet itu dia pinter ya. Dia bilang bahwa yang ini tuh udah dipatenkan di US gitu. Ya, padahal hasilnya dari sini ya. Nah, jadi teman-teman bener banget bisa ya produk yang cuman ingat ya aslinya produknya memang harus punya keunikan. Ini kan dulu blender portable itu kan masih belum terlalu dikenal banyak orang ya kan. Nah, dia yang mengeksploitasi ini ya, bukan mengeksploitasi ya, apa ya, melebarkan nih, ngasih tahu orang lebih banyak lah gitu ya dengan blender ini gitu kan. Nah, karena dia termasuk orang yang masuk pertama kali ke pasar ya dia yang otomatis menguasai dong. Kalau teman-teman sekarang nyoba ya udah nggak bisa ya, udah kesepak sama ini ya. Nah, teman-teman ini bisa kayak gini. Coba kita lihat websitenya ya teman-teman ya. Coba kita lihat websitenya Blendjet. Nah, ini kayak gini. Ya. Dan kalau teman-teman nanti misal mau lihat websitenya juga, teman-teman bisa baca. Jadi di sini dia bukan cuma sekedar ngejual blendernya, tapi dia lebih ngejual kayak ke lifestyle sehat. Jadi dia kayak ngeblender jus di mana-mana gitu supaya bisa minum jus kapanpun kayak gini ya. Ya kan? Rapi, bersih, bagus, pemilihan warnanya juga cantik kayak gitu. Nah, dan juga ada testimoninya. Jadi yang dijual dari Blendjet ini adalah lifestyle-nya, bukan cuma sekedar produknya. Ya, jadi benar-benar berubah. Oke, lanjut guys. Nah, dari pembelajaran kita tadi ya tentang si brand-brand tadi yang udah aku lihatin kayak MVMT, terus Blendjet, mereka ini punya satu kesamaan, yaitu mereka merajut kesinambungan atau bahasa kerennya adalah kongruensi ya. Jadi dari sosmednya, dari websitenya itu punya tema yang sama, punya nama yang sama, pesan yang sama ya. Ini penting banget ya karena di luar sana aku melihat para UMKM itu nama page-nya apa, Instagram-nya apa, gitu kan. Websitenya juga beda. Wah, itu kurang bagus ya teman-teman. Itu melukai citra dari produk dan brandnya teman-teman. Nah, oke, sekarang kalau tadi itu adalah penjelasan ya, yang mungkin bagi sebagian orang dianggap, cuma teori doang gitu kan. Nah, kali ini kita akan sudah mulai masuk ke case studies. Case studies ini adalah benar-benar fenomena yang terjadi di klien-klien aku yang aku tangani ya. Dan tapi mohon maaf disclaimer ini di sini aku nggak akan nge-reveal atau ngasih tahu produknya apa karena itu adalah privasinya dari klien aku dan aku juga nggak akan ngasih tahu brandnya. Tapi insya Allah apa yang aku sampaikan nanti bisa menjadi tambahan ilmu yang bisa dipraktekkan buat teman-teman ya. Oke, mulai yang pertama. Jadi ini klien aku tak
kasih nama ini aja ya, angkanya aja ya. Jadi klien 124. Jadi klien aku ini dia itu ngejual brand ya, dia punya brand fashion casual gitu ya untuk plus size. Jadi untuk yang size-nya mohon maaf ya kayak yang badannya agak gede-gede gitu kan dengan ya kayak aku ini gitu. Tapi lebih gede lagi gitu kan. Dengan harga tapi di bawah 200.000 gitu. Nah, setelah selesai konsultasi ya dia bisa menaikkan ROAS. Mohon maaf di sini kalau ada yang belum mengerti ROAS, ROAS itu jadi return on ad spend. Jadi katakanlah teman-teman itu ngebelanjain duit 1 juta, ya kalau 10 kali berarti baliknya 10 kali lipat gitu ya tentang ROAS. Jadi ROAS-nya dari 10 ya dia naik jadi 15,26. Jadi berdasarkan laporan konsultasi dari 1 Juni sampai 27 Juni 2022, klien aku ini menghabiskan iklan baru 5,395.541. Belum banyak itu ya. Dengan omset 82.343.570. Ingat masih omset ya. Terus margin kotor setelah dipotong biaya iklan adalah 19 juta. Nah, terus apa sih yang diperbaiki sama klien aku ini ya? Dari 10 kok bisa naik jadi 15. Jadi dia sama juga ya, dia melakukan rombak visual brandingnya. Jadi awalnya dia menggunakan landing page alay lah, ala Masta Gobal Gabul. Masta Gobal Gabul itu apaan sih ya? Jadi Masta Gobal Gabul itu mungkin di luar sana teman-teman ada yang sering melihat orang suka menjanjikan jadi surga kalau ikut kelas atau bimbingan gitu ya. Nah itu kita sering menyebutnya tuh Masta Gobal Gabul gitu. Nah jadi dia fashion awalnya menggunakan landing page alay kayak gitu, terus aku sarankan untuk dibuang aja gitu. Terus dia beralih menggunakan website yang full checkout. Pada saat itu menggunakan apa Tokotok ya. Teman-teman kan Tokotok sekarang sudah caw ya, dia sudah nggak ada lagi ya. Jadi itu yang diperbaiki. Nah, terus gambarnya kayak gimana? Jadi gini ya, katakanlah teman-teman itu jualan fashion gitu kan. Teman-teman itu harus paham dulu ya, gambarannya orang yang beli pakaian di aku itu biasanya dipakai di mana sih? Gitu kan. Nongkrong di mana? Kalau makan mereka di mana? Kalau foto-foto mereka kayak gimana gitu kan. Nah, makanya di sini poin pertamanya dari case tadi sini yang aku sarankan ke klien aku adalah tampilan iklan harus mewakili visual yang diinginkan oleh calon customer. Nah, cuman biasanya ya kan kalau klien yang jualan fashion tapi dia ini nggak paham fashion, susah diajak kayak gini ya. Jadi saran aku teman-teman, kalau teman-teman di sini adalah pebisnis fashion ya, teman-teman cobalah nongkrong ke tempat-tempat yang fashionable. Itu setidaknya teman-teman di sini mencoba menjadi fashionable dulu ya, supaya ngeh gitu ya. Terus poin yang kedua ya, bayangkan calon customer Anda itu biasanya nongki di mana ya, seperti yang aku omongkan tadi ya. Ini gambarnya kayak gini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terus tadi untuk websitenya atau landing page-nya itu nggak perlu yang kayak gini, teman-teman ya. Jadi fashion-nya gambarnya dipajang semua gitu biasanya gitu kan, atau beberapa terus ada kata-kata garansi ini produknya bagus dan sebagainya. Nah, itu mohon maaf ternyata itu nggak penting-penting amat ya. Jadi kayak gini nggak perlu, apalagi ada panah-panah kayak gini, terus ada klik di sini chat langsung di WhatsApp. Nah, itu juga enggak ya. Jadi cukup langsung check out aja ke website yang kayak sebelah kanan ini. Nah, kayak gini ya. Kita ambilkan contoh dari Dan Blank gitu ya. Jadi cukup di atasnya ada apa namanya ini? Foto produknya, terus di bawahnya ada harganya, terus bisa add to cart. Nah, terus tombol WhatsApp-nya dihilangin nggak Mas gitu kan. Tetap ada tombol WhatsApp-nya di bagian kanan bawah. Jadi dia kayak yang hover gitu. Tapi mohon maaf ini tadi aku buka Dan Blank tuh websitenya lagi error gitu ya. Ini ya coba kita keluar dulu bentar. Jadi contoh websitenya itu ya mirip-mirip kayak gini ya. Coba tak contoh. Kayak ginilah ya. Jadi ketika ngekain produk A, klien aku yang langsung mendarat ke sini ya. Cukup simpel seperti ini aja. Gambarannya seperti ini ya. Di sininya chat WhatsApp. Oke, lanjut guys. Nah, terus tadi ya, supaya aku nggak dikira bokis, bohong gitu, emang bener apa yang diomongin ya bener mas ya. Tapi mohon maaf ini dia tipu ya, bukan kelas konsultasi ya. Jadi ternyata tentang iklan di Facebook, Instagram Ads itu visual dan brandingnya harus diperbaiki ya, supaya menarik hati customer. Dan ternyata dia bisa berhasil menaikkan penjualannya ya. Kalau di sini dia bilangnya profit di bisnisnya. Oke, itu. Nah, terus selanjutnya guys ya. Nah, ini di sini cuman aku nggak bisa nampilin produknya ya. Ini sekedar ilustrasi aja ya. Jadi klien nomor 112.
Jadi ini klien aku ini adalah brand fashion lagi, santai nanti ada yang solusi kok. Jadi klien aku ini adalah brandnya fashion ya, menjual tas wanita dengan range harga 140-an sampai 213. Nah, uniknya dia ya ketika dia itu pertama kali konsultasi di hari pertama gitu kan, tak tanya, "Mas, per bulan berapa tuh budget iklannya?" gitu. "Segini, Mas." "Ah, terus berapa omsetnya?" Gitu. Kok jadi gede banget, Mas? Ngapain kamu konsultasi?" kan gitu kan. "Oh, enggak, Mas, karena memang saya butuh insight tambahan." "Oh, iya, iya, iya." Nah, tapi setelah dia selesai konsultasi naik jadi 2 kali ya. Maksudnya dari 10 jadi 12. Nah, berdasarkan dari laporan iklan, cuman ngelaporinnya dia nggak banyak sih, cuman sekitar 10 hari gitu. Dengan spend total 3,5, 14.430 mendapatkan omset 43, 623, 420 dan margin kotor setelah iklan di angka 21, 350, 920. Jadi ini masih keuntungan kotor ya, belum dipotong sama biaya timnya dan yang lain gitu. Nah, terus apa yang diperbaiki? Memang sih klien aku ini dia nggak terlalu banyak memperbaiki ya, karena dia udah kuat ya. Jadi memang teknis iklannya dia yang diperbaiki sama websitenya, karena pada saat itu dia ada kayak kesalahan pixel, tapi itu buat teman-teman nggak penting ya. Sekarang pentingnya yang di visual branding. Nah ini lucu nih ya. Jadi klien aku itu ya yang tak ceritain di awal tadi, tak lihat ini kan produknya. Tapi ingat produknya bukan ini ya guys ya. Mas, yakin Mas, produkmu ini harganya yang kamu jual cuma 170.000 gitu kan. Karena kan juga lumayan tahu tentang visual ya. Ini harusnya bisa lebih Mas, minimal 200.000 gitu kan. Nah, terus produknya itu yang sama itu dinaikin tuh jadi 170.000 dari sekitar 200-an ribu gitu kan. Ternyata penghasilannya tetap sama, maksudnya nggak mengalami penurunan gitu loh. Nah, berarti apa? Berarti dia ini apa? Visual brandingnya itu terlihat sangat menawan, ya, jadi memikat. Oke, lanjut. Nah, misal kayak gini ya, ini recapnya dari si klien aku tadi ini ya. Jadi brand yang menjual dengan visual branding seperti ini memiliki harga jutaan. Maksudnya gini. Jadi biasanya ya kalau kita lihat di brand-brand yang gede yang pakai visual yang tampak mewah seperti ini, itu memang biasanya harga-harga tasnya tuh di harga jutaan. Coba teman-teman bisa riset sendiri ya, yang harganya kayak gini bisa jutaan. Jutaannya pun itu biasanya pakai angka dolar kayak yang udah 200-an dolar kayak gitu ya. Nah, cuman ya klien aku ini bisa menjual dengan produknya ya dianggap agak mahal gitu kan. Tetapi visualnya yang ini ya, yang sama. Tapi produknya lebih terjangkau. Nah ini insight ya. Kalau teman-teman bisa menyajikan visual yang tampak mahal, tapi bisa mengganti produknya dengan terjangkau, itu juga bisa. Tapi bukan berarti ini menjatuhkan harga ya. Karena memang model tasnya itu memang berbeda. Kalau kayak gini mungkin adalah tas kulit asli, cuman kalau klien aku tuh kulitnya adalah kulit sintesis. Nah, misal kayak gitu, itu bisa ya. Jadi yang beli adalah mereka yang ingin tampil menawan, namun budgetnya ratusan ribu. Nah, itu juga bisa ya. Itu salah satu insight dari si klien aku ini. Lanjut. Nah, terus lagi ya. Nah, ini baru anget nih ya. Ini klien aku ini baru kelar konsultasi ini sehari yang lalu. Nah, ini klien 145 nih ya. Jadi, dia ini adalah brand fashion yang menjual pakaian dengan style kejawa-jawaan gitu ya. Range harganya di 99 sampai 169.000. Dan seingat aku dia marginnya itu nggak gede-gede amat ya. 100-an nggak nyampe sepertinya. Nah, dia itu ROAS-nya ya dari 4,8 naik jadi 7 ya. 4,8 sebenarnya sudah oke ya. Tapi dia komplain ya, berkeluh kesah ada yang perlu diperbaiki Mas gitu kan. Nah, berdasarkan data dia dari 8 sampai 11 laporannya belum banyak ya, mohon maaf. Itu dia spend 3,6 juta ini lalu dapat omsetnya adalah 25 juta. Nah, margin kotor setelah dipotong biaya iklan adalah 12 juta 700 sekian. Nah, apa yang diperbaiki? Nah, ini ya dia yang diperbaiki sama itu adalah visual dari brandingnya juga ya, dari yang sebelumnya terkesan alay, nyampah gitu kan, kayak spamming kesannya gitu kan, ke lebih simple dari iklan sampai website. Dan terus dia juga pindah nih, dia awalnya jualan fashion tapi pakai CTWA juga. Nah, terus dia pindah ke full checkout ke website dari sebelumnya CTWA dan dia pakai Berdu ya. Coba ada. Nah, misal nih ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu berjualan kaos, ya misal kaos ya,
itu jangan sebatas menampilkan mockup polosan kayak gini. Kalau teman-teman ini jualannya di tahun 2015, 2014 itu lebih mudah dipercaya. Sekarang manusia sudah berevolusi ya. Matanya sudah bisa membedakan mana yang terlihat dapat dipercaya sama enggak ya. Teman-teman jadi hindari seperti ini ya. Nah, terus khusus iklan disarankan fokus ke satu. Terus gini ya, kadang itu orang menampilkan produk itu terlalu banyak gitu ya. Dikiranya dengan semakin banyak produk itu orang akan makin suka. Nah, contohnya gini aja. Kalau teman-teman datang ke suatu rumah makan, menunya banyak banget. Bingung enggak? Ya kan? Senang sih senang, tapi bingung. Makanya biasanya kalau restoran yang pintar dikasih ya, ini yang recommended. Bener ya? Ya itu jadi fokus aja ke satu produk dulu ya. Terus dari segi visual belum menggambarkan target market yang dibidik. Nah ingat tadi ya ke studi kasus yang sebelumnya dalam kita menjual fashion kita harus menampilkan pakaiannya ini ketika dipakai itu dipakainya di mana, backgroundnya di mana, nongkrongnya di mana gitu ya. Nah, jadi apa calon customer menjadi susah percaya sama kita. Biasanya akan susah untuk check out di website. Nah, misal teman-teman kalau yang sudah mencoba check out di website, full website, tapi kok ternyata nggak ada yang beli di sana, nah mungkin tampilan visual brandingnya belum mengangkat. Oke. Nah, jadi daripada walaupun ini kaosnya beda ya, tapi nggak apa lah ya. Ini sebagai contoh. Jadi teman-teman ya, walaupun teman-teman itu jualan kaos, ya teman-teman harus effort ya. Jadi jangan cuma sebatas tampilan kayak tadi, tapi tampilkanlah kayak gini ya. Tampilkanlah ketika kaos itu dipakai calon customer lagi di mana dan ngapain dengan foto yang real ya, bukan cuma sebatas mockup. Calon customer jauh lebih mudah percaya. Nah, ini yang dilakukan oleh klien aku tadi ya. Yang dia ROAS-nya dari 4,8 naik 7 kali lipat. Dan ini juga sebentar ya. Dia awalnya kayak gini juga, terus caranya jadi kayak gini. Dan dia juga payment gateway ya, jadi bisa bayar di website, pakai virtual account gitu ya, pakai QRIS dan sebagainya kayak gitu ya. Terus mendaratnya ke satu halaman spesifik ya. Tuh. Nah, ini juga bukti ya teman-teman ya. Jadi dia dulu awalnya ketika ngiklan itu dia cuma sebatas nyarinya tombol WA, tapi ini WA pakai add to cart ya, ala-ala Indonesia gitulah ya. Nah, terus setelah diperbaiki ternyata masuk ke website juga banyak. Nah, cuman ini mohon maaf ya, disclaimer, ini dia pembeliannya ini dia masih kecampur sama COD. Harusnya kan kalau COD kan dia belum beli ya. Nah, terus kalau kita lihat laporan di sini teman-teman, nah ini yang bikin klien aku tercengang. Dulu ketika klien aku pertama kali konsultasi, tak sarankan untuk pakai website yang full checkout, dia ngomong gini, wah nggak mungkin mas, masa orang yang beli kaos aku itu cekot nggak mungkin mas, mereka gaptek, dia bilang kayak gitu kan. Nah ternyata setelah dipraktekkan ternyata bisa dilihat teman-teman ya, tanggal 8 nih ya, tanggal 8 item 1 terjual 66 ya kan, yang lewat CS 36, yang lewat website itu 30. Website ini berarti cekot di website ya, bayar sendiri. Bisa dibayangin teman-teman, setengahnya ya, lebih sedikit ke CS-nya itu beli sendiri. Berarti teman-teman bisa apa? Bisa menghemat biaya CS. Ya. Nah, ini ya karena apa? Visual brandingnya diperbaiki. Jadi bisa kayak gini. Nah, dari tanggal 9 kayak gini, 10, 11 ya, dan ternyata lumayan loh yang beli di website ya kan. Nah, teman-teman jadi kalau yang udah nonton sampai sini coba teman-teman ya, coba testing pakai full website tapi visual brandingnya diperbaiki yang lebih pantas ya, supaya mereka mau percaya ya, bisa cek di website. Nah ini juga teman-teman dari sekian hari tadi dia ROAS-nya 7 ini ya, dan total iklan segini, penjualan segini, total margin sebelum iklan segini ya. Nah ini sebagai info aja ya. Oke, lalu yang klien berikutnya ini adalah produk solusi. Kalau tadi kan fashion, ini ada produk solusi ya, supaya imbang ya di sini teman-teman. Teman-teman, ini klien 143, jadi ini adalah dia brand yang menjual produk untuk menghilangkan bau ruangan. Dan teman-teman di sini mungkin akan tercengang, klien aku ini full check out di website tanpa marketplace sama sekali. Kalau klien yang tadi masih ada marketplace ya. Kalau yang ini dia full check out di website tanpa marketplace. Nah, ini lucu ya.
Jadi klien aku ini itu dia dulu udah pernah beli e-course aku ya yang Facebook Ads Anti-Dukun Series Premium itu, tapi dia kayak stuck gitu kan. Terus dia akhirnya daftar konsultasi gitu. Nah, jadi 5 September itu sesuai data di dashboard penjualan mencapai ROAS 5,83, padahal awalnya ROASnya cuma 1, buntung dia. Ya. Jadi setelah tak perbaiki, kasih saran-saran ini itu gitu, dari tanggal 27 sampai 23 September ya dia membukukan 21.393.000 dengan margin kotor setelah iklan adalah 12.202.865. Nah, apa yang diperbaiki? Nah, ini perlu teman-teman dipahami juga bahwa klien aku ini ketika dia sudah mempelajari di e-course aku Facebook Ads Anti-Dukun Series yang premium itu, dia sudah mempraktekkan itu ya, memperbaiki visual brandingnya. Jadi slide yang aku lihatkan ke teman-teman tadi itu berbayar ya, itu harganya 1 juta teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini bisa mendapatkan ya, dan bahkan sampai ketemu sama aku ya. Itu udah dipraktekkan sama klien aku, diperbaiki visual brandingnya rapi. Jadi konten iklannya bukan konten iklan, websitenya udah rapi gitu kan. Cuman sayangnya dia dari konten iklannya kurang oke ya. Jadi ini juga insight tentang konten iklan. Jadi dia diperbaiki ya, lebih komunikatif. Tentang apa komunikatifnya? Dia menjelaskan value dari produknya, didemokan. Dia awalnya iklannya cuma sebatas gambar ya. Terus halaman produk juga dibuat lebih informatif. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman itu jualannya adalah produk solusi, nah ini insight dari klienku yang produk solusi ini ya, jangan teman-teman itu ngiklannya dengan seperti ini. Ya, pertama dari visual brandingnya itu nggak ngangkat ya teman-teman, kayak gini ya. Dan kayak gini tuh biasanya memang nemunya di Facebook ya. Kayak gini itu nggak ngangkat ya. Terus tidak ada demo value dari produk yang dijual ya. Misal teman-teman ini ngomong insomnia ganggu aktivitas kamu, segera minum Sleepy Herbal, ajak ngopo, terus ngapain gitu kan, so what gitu kan. Jadi nggak ada klaimnya ya. Jadi apa yang teman-teman klaim di produk solusi kalian itu harus didemokan di dalam konten iklan kalian dengan visual yang oke. Ya sebenarnya oke itu nggak perlu sampai teman-teman sewa kamera yang harganya sampai ratusan juta kayak Red Dragon kayak gitu, nggak perlu. Bahkan ini klien aku bisa ROAS-nya naik dari 1 sampai 5,83 itu cukup pakai smartphone aja. Yang penting komunikatif. Ya. Jangan pakai kayak gini ya, teman-teman. Oke. Nah, tak kasih contoh ya. Contoh konten yang visualnya, brandingnya oke, ya kan. Terus dia bisa mendemokan value dari produknya itu yang seperti apa. Tak kasih contoh ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman dalam bikin konten untuk produk solusi ya, itu pertama ya jangan pakai gambar yang kayak tadi atau video yang alay yang cedak-ceduk kayak gitu ya. Jadi cukup teman-teman tuh mendemokan aja, pakai HP cukup ya, mendemokan produk kalian tuh bisa ngapain. Ya itu ya, bisa ngapain, value-nya tuh apa ya, bisa ngapain, terus caranya solving problemnya gimana, atau cara makainya gimana, kayak gitu ya. Nah, insight juga mirip kayak gini ya. Jadi dulu ada klien aku itu yang penjualan produk susunya itu nggak bagus gitu kan. Lihat kenapa ini? Oh ini permasalahannya ada di kurang mendemokan value-nya gitu kan. Nah terus dia pakai konten juga. Jadi dia ibunya itu mengalami sakit terus pakai susu itu kebetulan cocok dan sembuh gitu. Nah pakai konten itu juga bagus gitu. Jadi memang betul produk solusi itu memang konten iklannya itu agak susah ya. Kalau klaimnya nggak terbukti juga nanti jualannya susah ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman gimana caranya ya bikin demo produk solusinya ya. Nggak perlu yang ekstrim-ekstrim banget, cukup pakai HP aja bisa ya. Oke guys, lanjut. Duluan aja mbak. Ini kenapa agak play lagi? Oke lanjut. Nah oke ya. Nah terus untuk produk solusi itu gimana ya? Kayak halaman produknya gitu kan. Nah ini ada contoh ya, di kiri ini adalah ini orang jualan ini ya, untuk kan kalau di luar negeri itu ya kan orang cebok pakai air itu kan suatu hal yang kayak magic luar biasa gitu ya. Jadi ini dia jualan kayak gitu gitu kan, ya standar aja kayak halaman e-commerce, kayak teman-teman masuk ke Tokopedia, Shopee gitu ya, kayak gitu aja, cuman di bawahnya tambahin penjelasan gitu ya. Coba tak bukain ya teman-teman ya. Jadi halaman kayak gini nih yang digunakan sama klien aku untuk jualan produk solusi ya. Jadi dia nggak pakai
landing page yang panjang lebar terus belinya baru di bawah itu ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman dia. Nah, jadi di atasnya sebenarnya tak bikin mobile dulu ya. Nah, di atasnya ada judul produknya ya kan. Terus ada reviewnya, terus ini display produknya diliatin kayak gitu. Kalau misalnya ada pilihannya, dipilih aja, warna dan sebagainya. Deskripsi simple aja. Nah, terus di bawahnya dia ada ini ya, penjelasan lebih lanjutnya. Mungkin kayak demo produknya, mungkin kalau teman-teman jualan herbal, kayak caranya dia solving problemnya gimana itu boleh. Ya, terus mungkin fitur-fiturnya itu boleh ya. Tapi di atasnya sudah ada kayak gini dulu. Nah, kayak gini ya. Cuman teman-teman tak sarankan ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Silakan teman-teman ini jadikan bahan pertimbangan untuk dites saja ya. Oke, kayak gini ya, kayak gini ya. Jadi kalau kita bikin bagan ya. Tadi aku udah bikin bagan, sebentar wait. Ya, mohon maaf nge-lag ini. Nah, jadi teman-teman untuk halaman produk simbol untuk produk solusi teman-teman itu ya simbol kayak gini aja, kayak tadi sih yang tusi tadi ya untuk menjual untuk WC tadi. Klien aku tuh kayak gini aja ya. Jadi ada judulnya, ratingnya, harga biasa simbol, ini foto, simbol aja tampilannya, ada buy ya, beli sekarang atau di sini tambah keranjang, terus di bawahnya baru ada gambar-gambar yang lain, deskripsi gitu kan, penjelasan lebih lanjut, simple. Terus ada review, ada produk lain ya. Jadi dia nggak ada tombol mana-mana kayak gitu. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Oke, lanjut. Nah, terus nih ya, apa yang aku share tadi teman-teman ya itu bukan cuma sekedar omong kosong ya, sekali lagi ini aku memberikan bukti. Jadi setelah tadi dia ROAS-nya naik 5 kali lipat guys ya, itu dia terus ini ya naikin iklannya jadi 300.000 per hari. Nah, dia menjadi ini ya penjualannya naik jadi 5 juta ya gitu.